Tema kita minggu ini terangnya bercahaya. Terang yang bagaimana? Yang akan menjadi perenungan kita. Terang Kristus bercahaya tentu di dalam diri kita. Nah, saudara-saudara, Bapak Ibu yang saya kasihi di dalam Tuhan, tentu semua kita tahu yang namanya baju safari toh. Apalagi ASN, TNI, Polri, bahkan Satpam, Satuan Pengamanan mempunyai uniform seperti itu, seragam seperti itu, ya. Semuanya sama dalam model, tapi terkadang beda di dalam warna. Tetapi saya lebih tertarik pada kantong yang dipunyai. Untuk baju itu ada dua kantongnya, Pak Buyang tuh, kiri, kanan, kanan, kiri. Sedangkan untuk celananya juga dua, bahkan agak berbeda. Kantongnya bagian luar, susi bang kandu sindoke-doke. Ya susi tomitiro dah. Kantong safari celana dulu-dulu, tapi sudah banyak yang malu-malu pakai. Nah, saudara-saudara, dua kantong depan dari pakaian baju maupun celana yang saya sebutkan tadi sesungguhnya menggambarkan karakter kita. Tapi saya tidak mempersalahkan seragamnya, ya. Jangan sampai bilang Pak Pendeta tidak persalahkan itu seragamnya ASN. Ya. Tidak. Saya hanya memakai sebagai pengandaian. Nah, bagian depan berarti sesuatu yang diperlihatkan, sesuatu yang ditonjolkan. Yang satu itu mewakili diri kita dan yang satu itu pandangan kita terhadap orang lain. Kantong yang satu yang menunjuk kepada diri kita adalah segala upaya kita untuk menampilkan diri sebagai pribadi yang terbaik. Kita menonjolkan diri kita lebih daripada orang lain. Kita lebih baik daripada orang lain, lebih hebat daripada orang lain. Kalau bukan saya, kau tidak ada apa-apanya. Sedangkan yang satunya, saudara-saudara, merupakan penilaian kita terhadap orang lain. Dan itu sangat jelas sekali. Lebih mudah kita mengungkapkan atau mengumbar keburukannya, mengumbar kesalahannya, mengumbar kejahatannya, dibandingkan untuk mengungkapkan 1001 macam kebaikan yang sudah diperbuatnya. Dan kantong yang besar di belakang saudara-saudara juga sama mewakili diri kita dan pandangan kita terhadap orang lain. Untuk kantong yang satu kita isi dengan segala keburukan kita, kemunafikan kita. Kita sembunyikan semuanya di belakang. Kejahatan kita, rencana-rencana busuk kita sembunyikan di belakang. Dan kantong yang satunya, semua kebaikan saudara kita, ketulusan hati saudara kita juga sembunyikan di kantong belakang itu. Nanti ketika saudara kita mati, batu duka susile, mataku takut kimbuni kami luanda. Dipersilakan kepada ketua ikat untuk memberikan sambutannya. Contoh ungkapan bela sungkawa. Wah, di pokadang pada yatun natona tinde Thomas sayang. Lendu yang mabas sana. Yatun natuo mintu kadakena di pokadang. Iya tuh
Pelunggaran na melunasam. Tae bang kadake. Memang takut di pembuna. Ini fakta, realita, tak ada kenontongan. Kita sangat berat untuk mengungkapkan 1001 macam kesalahan orang ketika ia meninggal dibandingkan kita mengungkapkan 1001 macam kebaikannya di saat dia masih hidup. Dan mungkin ini juga berimbas kepada budaya kita. Ketika orang-orang yang kita sayangi masih hidup, sangat sulit bagi kita untuk mengulurkan yang terbaik baginya. Tetapi ketika ia meninggal dunia, kita akan berupaya untuk mengadakan sesuatu yang dulunya kita tidak adakan. Ya mau istilah atau umpaden apa? Apa tay? Atur nama tena. Tay kusik. Inang di pengkuli. Tidak agak di pengindaran. Neati mati piala mesikola mukumbang ki maakada taisen mate na pito namane kimpaden ni tua petai tak rekan to kan to ongan le. Nah saudara-saudara yang saya kasih di dalam Tuhan, ini fakta realita dari karakter kemanusiaan kita. Dan ini tergambar dalam 3 bacaan kita. Bacaan yang pertama menjelaskan kepada kita tentang Sabat yang diperuntukkan oleh Tuhan sebagai wujud kasih-Nya dalam membebaskan manusia dari keterikatan karena dosa. Tetapi Sabat telah disalah tafsirkan. Seolah-olah ibadah itu hanya dalam bentuk penyembahan ritual. Dan inilah yang kembali diungkapkan oleh Kristus di dalam bacaan Injil hari ini. Bahwa Sabat itu adalah kesempatan bagi setiap orang untuk membuktikan imannya di hadapan Tuhan. Ketika ia berhadapan dengan orang-orang yang sedang hidup dalam kekurang beruntungan. Dua bacaan dalam kitab Injil sangat jelas. Biasanya tapuga opisan toh, tapi anak muda sekarang tidak melakukannya. Kalau kita sedang jalan-jalan di pematang padi, sawah, pematang sawah, seringkali kita petik. Apa sangan atau ke mukung kiluming karena dikali sikle. Ya. Kita petik bulir padi, kita ambil butir-butirnya, dan sambil jalan kita menikmatinya. Itu dilakukan oleh para murid. Dan menurut aturan yang ditetapkan oleh para rabi, hal itu adalah pelanggaran. Itulah sebabnya pada bagian yang kedua Tuhan Yesus berhadapan dengan seorang yang mati sebelah tangannya. Allah tidak menginginkan setiap umatnya hidup dalam kekurangan. Itu intinya ada di situ. Allah mau supaya setiap orang bisa menikmati hidup dalam kepenuhannya. Yohanes pasalnya yang ke-10 ayat 10 bagian B menyatakan, aku datang supaya mereka memperoleh hidup, bahkan memperolehnya dalam segala kelimpahan. Tuhan mau supaya kita bisa menikmati hidup secara sempurna. Dan sekarang di depannya berdiri seorang yang tidak sempurna. Dan itu menjadi persoalan, itu menjadi problem yang harus diselesaikan. Tanpa mengingat hari, tanpa mengingat waktu. Yang dituntut sekarang adalah apa tindakanmu di tengah situasi seperti ini. Apakah engkau membiarkan kenyataan ini terus berlangsung, ataukah engkau bertindak untuk memulihkannya? Nah saudara-saudara, Yesus menempatkan orang yang mati sebelah tangannya itu di tengah-tengah orang banyak. Bertanya tentang hal ini.
Apakah dipersalahkan setiap orang untuk melakukan kebaikan karena hari Sabat? Atau dibenarkan? Apakah di hari Sabat kita dituntut untuk melakukan kebaikan atau kejahatan? Sebuah pertanyaan yang mudah saja untuk dijawab. Sesuai dengan hukum. Bahwa Allah menuntut setiap orang untuk melakukan kebaikan. Tetapi karena kekerasan hati. Dan itu adalah realita kita. Kita berupaya untuk mencari kesalahan orang. Dan menutup mata untuk mengungkapkan kebaikannya. Bagian utama dari pembacaan kita juga terungkap bagaimana Paulus di mata jemaat. Jemaat yang sudah tumbuh dewasa. Jemaat yang sudah berlimpah di dalam berkat dan kasih karunia. Tetapi tidak ada rasa terima kasih terhadap segala jerih lelah yang sudah Rasul Paulus lakukan selama 1,5 tahun keberadaan Paulus di tengah-tengah jemaat Korintus. Ini jemaat yang paling lama Paulus ada di sana. Jemaat yang dibangun oleh Paulus dengan air mata, bahkan dengan darah. Kota Korintus, saudara-saudara, pada zaman Paulus adalah kota metropolitan, kota besar, pusat pemerintahan, tempat di mana semua bangsa bertemu. Karena itu kota Korintus maju dalam perdagangan, maju dalam kebudayaan, maju dalam pendidikan. Nah, sebelum Injil ditaburkan di sana, orang-orang yang menerima Kristus belum ada apa-apanya. Tidak ada yang menonjol, tidak ada yang berpengaruh. Hidup mereka pas-pasan. Tetapi karena Injil ditaburkan, kehidupan mereka berubah. Sudah mulai ada yang tampil di depan, bahkan menjadi pemimpin dalam semua lini kehidupan berbangsa dan bernegara. Sudah ada di antara mereka yang berbisnis dan bisnis mereka berkembang dengan pesat, menjadi orang yang kaya raya dan sangat berpengaruh. Tetapi realita ini, saudara-saudara, tidak membuat jemaat itu bersyukur atas perubahan yang mereka alami karena pemberitaan Injil yang dilakukan oleh Paulus. Justru ketika hidup mereka berubah, Paulus dipandang sebelah mata. Kalau kita membaca 1 Korintus, sabab budak musain natin di jemaat, nakuya tu Paulus tang mami mau dirangi khotbahnya. Lalu ada waktu-waktu khusus, waktu-waktu tertentu mereka mengundang pembicara-pembicara hebat. Dari Alexandria ada Apolos. Di mana itu Alexandria, Bapak Ibu? Di Mesir. Pusat kekristenan awal. Apolos itu adalah seorang ahli kitab. Ia menguasai bahasa Alkitab, bahasa Ibrani, bahasa Yunani, bahasa Latin. Ia adalah seorang orator ulung, sehingga ketika ia berkhotbah semua orang menganga. Oh ya, tongan jote. Ada juga yang sangat kagum dengan kepemimpinan Petrus. Nama yang disebut dalam bahasa Yunani adalah Kefas. Itu diungkapkan di dalam 1 Korintus. Mereka memanggil Kefas karena diyakini Kefaslah yang diberikan tanggung jawab tongkat kepemimpinan untuk mengepalai gerejanya. Dan itu diwariskan kepada gereja Vatikan. Seperti itu sekarang kan? Successio Apostolicum. Jadi Kefas diundang karena kewibawaan kerasulan melebihi daripada Paulus.
Sehingga di mata jemaat yang sekarang sudah maju dan berkembang itu, Paulus tidak ada apa-apanya. Itulah sebabnya saudara-saudara, Paulus berbicara tentang bejana tanah liat. Ia menggambarkan dirinya seperti bejana tanah liat, namun di dalam kenyataannya yang remeh-temeh, kenyataannya yang hina, kenyataannya yang nista, ada harta yang paling berharga tersimpan di dalamnya, yakni Injil yang olehnya jemaat mengalami perubahan. Memang di mata jemaat menurut Paulus tidak ada apa-apanya sekarang, tetapi buah dari pekabaran Injil yang dilakukan telah mengubah kehidupan jemaat yang dahulu tidak ada apa-apanya menjadi orang-orang yang berkelimpahan dalam segala kebajikan. Ini perkara yang terjadi dalam jemaat. Sehingga ketika jemaat itu semakin besar, mereka sulit untuk mengerti cara kerja Allah. Sehingga mereka cenderung untuk mencari perkara-perkara kecil besar, lalu menyepelekan perkara-perkara yang kecil. Nah, saudara-saudara yang saya kasihi di dalam Tuhan, dari bagian utama pembacaan kita mau diajak bahwa siapa sih diri kita. Di hadapan Tuhan kita tidak ada apa-apanya, Bapak Ibu. Tidak ada apa-apanya. Tidak perlu kita melakukan penonjolan diri. Yang perlu kita tonjolkan adalah apakah di dalam segala kekuranganku, apakah di dalam segala kelemahanku, apakah di dalam segala keterbatasanku, aku telah menyerahkan seluruh keberadaanku untuk dipakai oleh Tuhan demi kemajuan Injil. Ini juga harus menjadi penyemangat iman bagi setiap jemaat yang merasa dirinya tidak memiliki kapasitas tertentu dibandingkan saudara yang lain. Jangan membanding-bandingkan dirimu dengan orang lain. Tidak akan pernah ada yang sama. Semua orang akan tetap berbeda. Tetapi tanggung jawab setiap orang adalah sama. Jadikan hidupmu sebagai alat di tangan Tuhan untuk memancarkan cahaya kebenarannya. Semua kita mempunyai tanggung jawab yang sama. Injil Matius pasal 5 tentang garam dan terang telah mengungkapkan hal yang paling hakiki, bahwa apakah hidupmu telah memberikan dampak yang baik bagi orang lain. Yesus bersabda, biarkanlah terangmu bercahaya di depan orang. Terang yang mana? Terang yang memancarkan iman karena Kristus melalui kebaikan kita. Kebaikan yang kita lakukan dalam ketulusan bukan untuk dipuji, bukan untuk mencari nama. Kita melakukannya untuk Tuhan. Sehingga Kristus mengatakan, supaya Bapamu di sorga dipermuliakan. Karena itu saudara-saudara, menjadi perenungan kita bersama, adakah kita yang hanyalah bejana tanah liat yang mudah, yang rentan terhadap sentuhan, mudah pecah, mudah hancur, mudah binasa. Tetapi selama bejana ini masih utuh, kita terus mengawal, kita terus menjaga, kita terus mengisinya dengan perkara-perkara kebajikan. Perkara apa itu? Perkara Injil. Di dalam tubuhku yang lemah, ada kuat kuasa Allah yang bekerja untuk kebaikan diriku dan kebaikan orang lain. Sehingga hidup kita ini akan membawa dampak yang positif bagi orang-orang yang ada di sekitar kita, bagi pasangan kita, bagi anak-anak kita, bagi orang lain yang kita jumpai dalam kehidupan bersama. Sehingga kehadiran kita akan dirasakan sebagai kehadiran Tuhan. Lalu orang lain mengatakan, saat kulihat wajahmu, serasa aku melihat wajah Allah. Biarkanlah terangmu bercahaya,
sehingga Bapamu di sorga dipermuliakan. Terpuji nama Tuhan. Haleluya. Amin.